Kalau dibuang begitu saja, itu akan mencemari tanah. Memberi nilai lebih untuk minyak jelantah itu kemudian diolah kembali. Nah, saat ini memang kami sharing di Kengendangan ini, terutama kebanyakan memang ibu-ibu ya. Kita mau sharing tentang bagaimana sih bertanggung jawab akan limbah, yaitu limbah yang paling banyak di dapur. Salah satunya adalah minyak jelantah. Makanya kita sharing tentang bagaimana sih membuat sabun padat dari minyak jelantah. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk nanti kalau di tempat kami ya itu bisa buat cuci piring, cuci tangan, dan cuci baju. Nah, itu yang cuci baju batangan. Sehingga sebetulnya ini lebih mengarahkan kepada ibu-ibu akan lebih paham bagaimana sih caranya bertanggung jawab akan sampah atau limbah sendiri. Karena memang hal yang sangat urgent saat ini. Ketika kita bilang sampah, itu solusinya sebenarnya cuma satu, perubahan mindset dan perilaku, hanya itu. Nah, sentuhannya tidak hanya tujuannya membuat sabunnya, tetapi lebih kepada, yuk sama-sama kita selesaikan mikrokosmos kita, untuk sama-sama kita tahu bagaimana caranya mengubah mindset sampai ke perilaku. Jadi istilah Jawa kita sebut ngilmu kelakone kanthi laku, kira-kira begitu. Kenapa jelantah? Apa yang mengkhawatirkan dari makin banyaknya jelantah? Ya, jelantah ini sebetulnya kan kalau kita tidak tahu biasanya hanya dibuang begitu saja. Sehingga kalau dibuang begitu saja, itu akan mencemari tanah, dan tanah itu nanti akan masuk sampai ke dalam kemudian tercampur dengan air. Terus air tanah kita juga pasti akan tercemar, sehingga nanti akan kembali ke kita lagi. Yang kedua, untuk tanaman juga jadi kurang subur. Tanah jadi kurang subur karena tercemar oleh minyak jelantah itu. Sebetulnya bisa menjadi pupuk, tetapi harus diolah lagi dulu. Nah, ini salah satunya saja. Sebetulnya bisa juga dibuat lilin dari minyak jelantah untuk kalau kita mati lampu, bisa dibuat karbol wangi. Nah, tapi ini satu-satu, per satu-satu dulu supaya ibu-ibu menjadi tahu. Jadi karena yang paling banyak sekali lagi limbah di rumah tangga itu kebanyakan memang minyak jelantah, sehingga inilah yang kita belajar cara bertanggung jawab adalah kepada limbah kita sendiri dulu, paling dekat, tidak hanya dibuang. Jadi kita bagaimana caranya tanggung jawab, sampahmu tanggung jawabmu.
ya. Dan habis itu caranya adalah dicampurkan soda api dengan air dengan takaran tertentu, kemudian diaduk sampai kemudian menjadi jernih, agak jernih ya. Terus tunggu sampai suhu ruangan. Nah, habis itu dicampurkan dengan minyak jelantahnya. Komposisinya minyak jelantah adalah campuran dari soda api dan air tadi. Itu minyak jelantahnya sebanyak 4 kali, bisa 3 kali, 4 kali. Nah, terus dicampur, diaduk terus. Kalau lama nanti pakai hand blender, tapi diaduk terus, kemudian dicampurkan minyak esensial atau fragrance oil. Terus kalau kita mau pakai pewarna, saran saya pakai pewarna alami saja. Misalnya bubuk kunyit yang ada sekitar kita. Nah, itu diaduk terus, kemudian dituang dalam cetakan. Cetakan pun sebenarnya gampang. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita buat dari nampan misalnya, nampan kita tapi yang agak cekung, terus dikasih plastik yang pakai ulang. Jangan plastik baru, pakai ulang saya taruh di itunya. Terus kemudian nanti kita akan tuangkan itu, setelah itu agak mengental ya, seperti fla gitu. Nah, itu namanya proses tracing. Setelah seperti fla lalu dituangkan, tunggu beberapa jam nanti akan mengeras. Tapi bisa juga kalau Anda punya cetakan bisa memakai cetakan sabun. Setelah itu ditunggu sampai mengeras, besok pagi harinya bisa dipakai. Tetap harus menunggu. Kalau untuk sabun mandi yang bukan pakai minyak jelantah, nunggunya sampai 3 minggu. Tapi kalau untuk baju bisa sehari setelahnya bisa langsung dipakai untuk mencuci baju. Itu bisa jadi peluang usaha, Pak? Peluang usaha jelas bisa ya, tetapi rekomendasi kita adalah nanti memakai sendiri dulu. Kenapa? Karena dengan memakai sendiri kita tahu kita akan bisa menjadi konsultan, dan paling tidak kita tahu apa yang diatasi dari masalah rumah tangga kita, yaitu misalnya agak berkurang nih nyampah dari bungkus-bungkus pabrikan misalnya, dan kemudian sampahnya limbahku juga teratasi. Tapi kalau ke depan menjadi peluang ekonomi silakan, tetapi harus dimulai dengan memakai sendiri. Karena kita semangatnya adalah mengubah, yaitu mikrokosmos, jagat alit dulu sebelum kita bicara jagat besar. Sebab nanti kalau ekonomi menjadi sasaran utama dan pertama, biasanya tidak berjalan lama. Makanya nanti kalau sudah merasakan, berarti kan harus dibutuhkan sendiri. Ketika dibutuhkan sendiri, ada nggak ada pembeli, dia tetap akan bikin. Nah, ketika dia bisa membuktikan kepada orang bahwa saya pakai, saya teratasi kok masalah ini, orang akan muncul kepercayaan sehingga menjadi peluang bisnis. Kenapa, Bu? Kenapa pelatihan ini perlu? Kenapa? Karena kita memang tidak lepas dari keseharian kita, di mana minyak selalu kita gunakan untuk memasak di keluarga ya, tiap keluarga. Itu kan jelantah nanti kalau dibuang sembarangan, makin lama makin banyak. Nah, ini ada yang melatih untuk memberi nilai lebih untuk minyak jelantah itu, kemudian diolah kembali menjadi lilin ya, lilin, sehingga bisa reuse lah, paling enggak bisa berguna 2 kali nilai tambahnya. Harapannya, Bu, dengan adanya pelatihan ini? Harapannya paling enggak limbah
dari minyak jelantah ini berkurang, dapat multiguna, juga untuk lilin bisa ada keindahan lah paling enggak. Gitu saja. Juga untuk peluang usaha atau ya peluang usaha juga ya, paling enggak juga mengurangi pengeluaran kita dalam membeli lilin, atau juga sampah paling enggak misalnya kalau sekian kilo kan berapa ribu, ini bisa berkurang juga, jadi harapannya punya nilai yang lebih lagi. Kalau harapan kami bersama, tentu saja harapan bersama kita semua bahwa Indonesia itu masih nomor 2 di dunia yang banyak mensupport sampah plastik ke lautan. Jadi paling tidak ini membawa satu kesadaran kita. Sekali lagi ini melatih kesadaran kita untuk kemudian satu persatu kita menyelesaikan apa yang kita bisa selesaikan dari diri sendiri dulu dan keluarga. Seperti nama kami beri nama Rumah Inspirasi Jogja, karena apa? Segala sesuatu inspirasi yang baik harus datangnya dari rumah dulu. Kita mulai dari rumah, mikrokosmos. Kedepannya makin banyak yang melatih kesadaran tentang bertanggung jawab akan sampah limbah sendiri untuk merubah mindset sampai ke perilaku.